Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas English Syntax. Kali ini saya akan memberikan penjelasan dalam bentuk video mengenai apa yang akan kita pelajari di mata kuliah English Syntax ini. Mata kuliah Syntax ini merupakan salah satu mata kuliah yang merupakan cabang dari linguistik ya. Setelah mungkin di sebelumnya Anda mempelajari tentang Introduction to Linguistics, English Phonetic and Phonology, kemudian English Morphology, kemudian ini adalah lanjutannya yaitu English Syntax. Kemudian nanti akan Anda mempelajari tentang semantik dan pragmatik. Jadi ini ilmu yang satu rumpun di bawah rumpun ilmu linguistik. Kemudian sangat erat kaitannya dengan mata kuliah atau pengetahuan Anda di bidang grammar. Jadi di mata kuliah English Syntax ini pengetahuan linguistik, pengetahuan grammar menjadi sangat vital karena itu menjadi modal dasar, modal awal Anda untuk mempelajari English Syntax. Nah, di semester 5 ini mata kuliah English Syntax yang akan kita pelajari sama-sama ada beberapa hal yang harus diketahui. Di pertemuan pertama ini saya akan lebih fokus pada pengenalan bagaimana apa dan bagaimana materi yang akan disampaikan dalam mata kuliah English Syntax ini. Kita mulai dulu dengan apa itu sintaks gitu ya. Sintaks itu diambil dari bahasa Yunani kuno yang artinya menggabungkan atau gabungan beberapa komponen. Jadi baik dalam bahasa lisan ataupun bahasa tulisan, sintaks ini mengamati aturan atau tata cara penggabungan elemen atau konstituen yang ada dalam sebuah bahasa. Jadi di sini lebih disebutkan set of rules. Jadi setiap kata itu memiliki aturan dan hanya boleh digabungkan dan hanya bisa digabungkan dengan kata-kata tertentu, jenis kata tertentu. Dan begitu pun nanti prasa ataupun menjadi klausa. Artinya dalam sintaks nanti akan lebih banyak menganalisis komponen-komponen atau konstituen-konstituen atau elemen-elemen yang menyusun sebuah kalimat. Kalau Anda belajar di grammar, Anda lebih pada proses constructing, membangun, menyusun. Kalau dalam sintaks nanti proses analisis atau proses pembelajaran adalah lebih bersifat deconstructing. Jadi menguraikan, membongkar yang tadinya kalimat A itu sudah lengkap, isinya ada apa saja, komponen pembentuknya apa saja, dan seterusnya. Jadi ini yang harus dipelajari, dan nanti yang akan dipelajari adalah standard language, artinya bahasa yang baku. Ini yang patut dicamkan baik-baik karena bahasa baku dengan bahasa yang tidak baku tentu saja ada perbedaan penggunaannya. Jika dalam bahasa baku itu akan menggunakan struktur yang ideal dari sebuah bahasa, penggunaan yang ideal dari sebuah bahasa. Tidak bisa digunakan dalam bentuk yang dalam tanda kutip penggunaan yang di luar aturannya. Sedangkan dalam bahasa non baku atau bahasa sehari-hari atau bahasa non formal ada beberapa penggunaan yang mungkin tidak sesuai dengan standar baku. Jadi dalam sintaks nanti yang akan dipelajari adalah bentuk-bentuk kalimat yang standar atau bentuk-bentuk kalimat yang baku dalam bentuk kalimat yang akan kita analisis. Karena dari sanalah kita akan mengetahui bahwa sebuah kalimat telah tersusun oleh komponen-komponen yang sesuai dengan aturan dan tata cara penggunaan elemen-elemen tersebut. Nah, itu pengenalan awal tentang sintaks. Jadi berbeda sedikit dengan grammar, secara pendekatan sama, tetapi dari cara analisisnya yang berbeda. Kalau grammar lebih banyak pada constructing, membangun, kalau sintaks lebih pada deconstructing, menguraikan. Komponen yang sudah jadi kita bongkar, kita analisis bagian per bagian, agar bisa kita kenali bagian itu apa, dan sebagainya. Nah, yang harus benar-benar diingat baik-baik dalam mata kuliah sintaks ini, kita bermain atau kita melakukan analisis di level sentence, clauses,
phrases, sampai ke words. Kalau dalam sinteks itu urusannya berkaitan yang dengan hal-hal yang tadi, dari mulai sentence, clause, phrase, sampai word. Dan yang akan kita analisis adalah dalam bentuk complete sentence. Sentence-sentence yang diusahakan utuh ya, sentence-sentence yang kalimat-kalimat yang lengkap. Karena tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa bentuknya akan berupa kalimat-kalimat baku. Nah, jadi yang harus benar diketahui adalah pertama kalimatnya itu harus berbentuk lengkap, a complete sentence, yang kalau kalimat lengkap itu subjeknya ada, verbnya ada, kemudian express complete thought itu mengekspresikan atau mengungkapkan sesuatu yang benar-benar lengkap secara ide, secara gagasan, tidak menggantung, ya, tidak menggantung. Atau kalau dalam bahasa grammar atau yang dalam secara umum kita sebutnya independent clause atau klausa yang bisa berdiri sendiri, ya. Atau ada yang kalau dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai induk kalimat gitu ya. Kalau misalnya ada kalimat yang rumpang atau kehilangan komponen utama tersebut, maka akan kita sebut dengan fragmen. Jadi nanti diusahakan analisis yang akan terjadi adalah analisis terhadap bentuk-bentuk kalimat yang utuh, bentuk kalimat yang lengkap, bentuk kalimat yang baku, tidak dalam bentuk kalimat-kalimat yang rumpang. Jadi harus juga dicamkan baik-baik bahwa yang namanya kalimat itu atau sentence itu adalah sebagai representasi atau perwujudan dari apa yang ada di pikiran kita. Misalnya bisa berupa sebuah gagasan, bisa sebuah perasaan, bisa sebuah hayalan dan sebagainya yang tadinya hanya ada dalam pikiran kemudian diungkapkan, diekspresikan ke dalam bentuk kalimat, dan kalimat-kalimat ini secara sintaktik harus disusun untuk menghasilkan makna tersebut. Jadi mainan atau analisis utama kita adalah di seputar sentence. Ya, sentence akan kita uraikan menjadi clause, clause-nya kita uraikan menjadi phrase, phrase-nya diurai lagi menjadi bentuk-bentuk yang lebih kecil sampai bentuk kata. Mungkin kalau morfologi adalah bentuknya sampai morfem, kalau sinteks itu hanya selesai sampai di words, tidak sampai ke morfemnya. Jadi kalau ada sudah menjadi satu kata ya sudah tidak diuraikan lagi. Kemudian yang harus diperhatikan juga bahwa yang akan kita pelajari adalah English syntax. Jadi sinteks bukan sinteks secara luas semua bahasa, tapi sinteks berbahasa Inggris. Sinteks tentang sinteks bahasa Inggris. Bagaimana kalimat disusun atau tersusun dalam konteks bahasa Inggris. Karena setiap bahasa memiliki sinteks yang berbeda-beda, artinya tidak sama. Jadi kacamata yang harus kita gunakan adalah kacamata sinteks bahasa Inggris, bukan sinteks secara umum, secara keseluruhan. Dan jadinya nanti harus bisa benar-benar melihat aturan ini berdasarkan aturan yang diterapkan dalam bahasa Inggris yang baku. Kemudian yang terakhir adalah Anda juga harus sudah bisa menguasai tentang yang namanya dependent clause. Selain tadi independent clause, dependent clause juga akan kita pelajari di pertemuan ke-10 atau 11 karena nanti akan ada masuk pada bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Inggris itu seperti apa saja sih. Salah satunya ada bentuk dependent clause nanti atau anak kalimat. Nah, karena yang akan kita pelajari tadi saya sebutkan bahwa kita akan melakukan analisis atau menyusun materinya secara bertahap. Pertama, kita akan mulai dari simple sentence, kemudian yang hanya terdiri dari satu independent clause, kemudian kita masuk ke compound sentence yang menggabungkan dua independent clause dengan penggunaan coordinate conjunctions atau coordinators. Kemudian adanya complex sentence. Kalau complex sentence itu lebih bersifat kalimat majemuk bertingkat. Ada yang induk kalimat, ada anak kalimat, ada yang dependent clause, ada yang independent clause. Jadi digabungkan. Itu namanya complex sentence. Kemudian kita akan menggabungkan keseluruhannya dalam bentuk compound complex sentence. Jadi proses analisisnya nanti akan dilakukan secara bertahap. Jadi usahakan jika memang
nanti ada pertanyaan atau ketidakpahaman di materi yang sedang dipelajari, sebaiknya ditanyakan dan didiskusikan agar nanti materi-materi selanjutnya Anda tidak ketinggalan, karena saya akan menyusunkan materinya dari mulai yang relatif paling mudah sampai ke yang paling sulit, dari yang paling sederhana ke yang bentuk paling kompleks, dari yang paling familiar ke bentuk yang paling asing. Kita usahakan bahwa ketika Anda ada pertanyaan, jangan sukar untuk mengajukannya, karena nanti akan jika dibiarkan tidak terselesaikan, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terus menumpuk dan akan menjadi masalah di kemudian hari, karena Anda akan kesulitan untuk mengikuti materi ini dengan baik, atau semua materi yang disampaikan di mata kuliah English Syntax ini dengan baik. Saya yakin di mata kuliah sebelumnya Anda sudah mempelajari tentang simple sentence itu syaratnya apa, compound sentence syaratnya apa, cirinya apa, komponennya ada apa saja, kemudian complex sentence seperti apa, dan compound complex sentence seperti apa. Saya akan membahasnya secara sekilas-sekilas nanti. Jadi nanti urutannya adalah kita akan mulai dari pemahaman tentang words atau part of speech, masuk ke nanti ke phrases, dari phrases ke clauses, dari clauses ke sentences. Nah, proses ini yang akan saya susun secara hierarkis ya, dari yang paling mudah ke yang paling sulit sampai ke yang paling sulit. Nah, berikutnya hal mutlak apa sih yang harus Anda ketahui, harus Anda bisa, Anda kuasai kalau ingin melakukan analisis sintaksis atau syntax analysis, atau ada yang menyebutnya constituent analysis, atau juga bisa disebutkan sebagai immediate constituent analysis. Knowledge atau skill yang harus sudah dimiliki adalah pengetahuan tentang sentence element. Prerequisite knowledge-nya adalah tentang sentence element, yaitu kalau sebuah kalimat itu biasanya ada apa saja sih? Tadi disinggung di slide sebelumnya bahwa sebuah kalimat itu atau independent clause itu selalu memiliki subject dan verb. Betul sekali. Atau sebagai subjek dan verb sebagai syarat utama bisa disebut sebagai sebuah kalimat dan menyampaikan sebuah ide atau gagasan yang utuh, atau complete meaning atau complete thought. Nah, selain subjek dan verb, nanti dalam melakukan analisis Anda harus bisa mengenali mana subjek, mana verb, mana complement, mana objek, mana adverbial. Ada sedikit kesalahan penulisan, adverbial ya, bukan adverbal. Adverbial. Nah, di dalam mengenali ini Anda harus tahu ciri-ciri subjek itu seperti apa, ciri-ciri verb itu seperti apa yang boleh menjadi verb, biasanya bentuknya seperti apa, subjek pun sama, complement itu apa, cirinya apa, cara pakainya gimana, di mana penempatannya, komponen penyusunnya apa saja, objek itu seperti apa, dan sebagainya. Adverbial itu seperti apa. Nah, ini yang menjadi modal dasar ketika ingin melakukan analisis, karena nanti kalimat akan kita pecah, kita akan bongkar berdasarkan urutan subjek predicate, predicate-nya terdiri dari apa saja, kemudian misalnya di predicate-nya terdiri dari verb, objek, atau complement, atau ada objek saja sama adverbial, itu harus benar-benar dikenali. Mungkin Anda sudah kenal dengan istilah ada bentuk-bentuk sentence type, ada yang SV, subject verb saja, ada yang SVO, subject verb objek saja, ada yang SVOO, ada yang menggunakan dua objek, tadi SVOO, ada yang menggunakan SVC, subject verb complement, ada yang menggunakan SVA, subject verb dan adverbial, ada yang menggunakan SVOC yang subject verb object complement, atau SVOA subject verb object dan adverbial. Nah, bentuk-bentuk kalimat ini harus sudah sangat familiar dengan dari mata kuliah ini, karena ketika melihat Anda harus sudah bisa membedakan, oh ini bentuknya subject verb saja, ini bentuknya subject verb object saja, ini bentuknya subject verb adverbial, dan seterusnya. Ini harus menjadi catatan penting ya, karena ini menjadi prerequisite knowledge atau pengetahuan dasar ketika Anda ingin membuat atau ingin mengetahui analisis sebuah kalimat secara sintaksis. Makanya ketika dalam skripsi nanti ada yang sering menggunakan sintaksis analisis. Sintaksis analisis ini mengurai dari kacamata sintaksis. Artinya
bagaimana kalimat-kalimat tersebut dibongkar dan diuraikan menjadi komponen-komponen terkecil, yaitu sampai pada urutan kata, level kata, bukan pada level morfem. Oke, selanjutnya apa yang harus Anda miliki juga tadi ada tentang sentence element, kemudian tentang part of speech. Atau ada yang menggunakan part of speech, ada yang menggunakan istilah word categories, ada yang menggunakan istilahnya word classes, jenis-jenis kata. Artinya bukan hanya sebatas tahu jenisnya, tapi menggunakannya seperti apa, cara pakainya seperti apa, jenisnya ada apa saja, boleh dipasangkan dengan apa, dan sebagainya. Nah, part of speech ada yang menyebutnya 8, ada yang menyebutnya 9. Saya tulis aja dulu semuanya, ada yang versi 8 atau ada yang versi 9, silahkan Anda pilih yang mana. Yang pertama adalah nouns, kata benda, yang biasanya refers to thing atau persons, all persons. Sesuatu yang kata yang digunakan untuk mewakili atau menunjukkan sebuah benda atau seseorang. Benda atau seseorang. Bendanya bisa abstrak, bisa konkret, dan orang. Ya. Orang itu dikategorikan sebagai noun. Ya. Orang itu dikategorikan sebagai noun. Nah, Anda harus sudah tahu apa itu noun, definisinya apa, penggunaannya seperti apa, di mana diletakkannya biasanya dalam kalimat, bisakah menjadi posisi subjek, objek, verb, complement, dan seterusnya. Nah, tadi saya sedikit terlewat, yang disebut sentence element itu yang tadi subjek, verb, objek, complement, adverbial, itu disebutnya lebih kepada function, fungsi dari tiap kata dalam kalimat, tiap kata atau frasa dalam kalimat. Nah, yang sekarang kita bahas tentang part of speech atau word categories ini lebih pada form, bentuk. Ya. Ada form, ada function. Misalnya bentuknya noun, tapi fungsi dalam kalimatnya adalah sebagai subjek. Ini harus bisa membedakan. Noun dan subjek itu dua hal yang berbeda, dua hal yang berada di dunia yang berbeda. Artinya satu dunia form, satu dunia function. Noun adalah form, subjek adalah function. Jadi noun bentuknya atau formnya adalah noun, bisa saja dia functionnya sebagai subjek atau sebagai objek atau bahkan sebagai complement. Ini tergantung pada penggunaannya nanti. Oke, yang kedua ada pronoun. Pronoun atau yang sering kita ketahui sebagai kata ganti, ya, mengganti dari noun. Mengganti noun, misalnya yang namanya nama seseorang kita ganti dengan he. Nama orang banyak kita ganti dengan they, untuk benda kita ganti, untuk benda yang mati kita ganti dengan kata it atau they juga. Untuk ini yang disebut dengan pronoun. Fungsinya adalah menggantikan noun. Biasanya dalam kalimat itu pronoun muncul sebagai bentuk pengganti kalau di kalimat pertama sudah menggunakan noun, agar tidak mengulang penggunaan noun yang sama di kalimat berikutnya, itu kita gunakan pronoun sebagai ganti. Bentuk ini agar menghindari terjadinya redundant atau pengulangan dalam sebuah teks atau dalam sebuah paragraf itu. Verbs misalnya, tadi pronoun pun sama, pronoun cirinya apa, bentuknya seperti apa saja, fungsinya seperti apa saja, ini harus benar-benar dikuasai dan dipelajari. Nanti juga secara bertahap saya akan membahas ini sekilas dari mulai noun, pronoun. Saya ambil yang besarnya noun dan pronoun itu satu paket, verb, adjective, adverb, preposition itu akan menjadi bahasan-bahasan di awal. Nanti conjunction akan masuk di pembahasan tentang compound sentence ataupun complex sentence ataupun compound complex sentence karena sudah menggunakan conjunction. Nah, untuk awal-awal nanti akan membahas tentang noun itu apa, noun phrase itu apa, cirinya apa, biasanya gabungannya apa, yang boleh nempel ke noun itu apa saja. Ini menjadi dasarnya, ya. Dan ingat, Anda tidak boleh hanya sebatas mengetahui kalau noun itu adalah kata benda, bukan. Kata benda, fungsinya apa, biasanya ditempatkan sebagai apa yang boleh dilakukan dengan kata benda, apa yang tidak boleh dilakukan dengan kata benda. Misalnya, noun, ada kata cat misalnya. Kalau cat itu kata benda, bolehkah dia ditambahin dengan
perilaku, misalnya adjektif bisa boleh menggunakan bentuk komparatif ya, misalnya menggunakan tall jadi taller, apakah cater bisa. Nah, biasanya tidak bisa karena setiap kategori kata itu memiliki aturan masing-masing dan tidak bisa digunakan aturan untuk kata yang lain ke kata yang sudah dimiliki. Jadi ini benar-benar harus paham cara pakainya bagaimana, apa yang boleh, apa yang tidak, tempatnya bisa seperti apa, bentuknya bisa seperti apa, ini harus tahu. Jadi tidak hanya sebatas tahu noun adalah pronoun, noun adalah kata benda, pronoun adalah kata ganti, verb adalah kata kerja, bukan. Noun fungsinya apa, cara pakainya apa, verb itu apa, bisa dipakai apa, cirinya apa, cara penggunaannya bagaimana, adjektif, dan seterusnya. Nah, khusus nanti untuk artikel atau determiners, biasanya ada sedikit perbedaan. Secara form dia itu menggunakan artikel, karena artikel hanya terbatas pada dua ya, atau dan the. Sedangkan determiners nanti menjadi fungsi yang lebih besar, karena bisa menginclude atau mencakup ke fungsi-fungsi yang lain. Kita nanti di mata kuliah sinteks akan lebih menggunakan istilah determiners, yang salah satu anggotanya adalah articles. Jadi dalam sinteks sedikit berbeda. Determiner dianggap menjadi kategori yang lebih besar dari ketimbang artikel. Karena determiner nanti ada tambahan-tambahan lain, tidak hanya sebatas dan the. Dan interjections, kenapa saya coret di sini? Interjection tidak akan dibahas dalam sinteks. Jadi tidak dibahas secara mendalam dalam sinteks, karena interjection memiliki bisa dianggap sebagai satu kalimat terpisah sendiri dibandingkan dengan kategori yang lain. Jadi yang akan kita bahas banyak itu adalah dari noun sampai determiners ya. Oke, nah ini contoh apa yang akan kita lakukan dalam menganalisis sebuah kalimat ya. Dalam menganalisis sebuah kalimat. Misalnya nih kalimat yang pertama ada a dog follow the boy. Saya mulai dengan kalimat yang paling sederhana. Kalimat yang paling simple karena pada dasarnya semua kalimat itu sederhana. Simple secara bentuk, cuman dibikin menjadi lebih terurai, lebih komponennya lebih banyak itu dengan kebutuhan penyampaian informasi. Ini berkaitan dengan writing, bagaimana sebuah kalimat yang tadinya simpel bisa menjadi dalam tanda petik rumit atau belibet, itu biasanya berkaitan dengan meaning atau makna yang ingin disampaikan. Oke, kita lihat misalnya ada kalimat a dog follow the boy. Ini kalimat sederhana, a dog follow the boy. Nah, ketika melakukan analisis, ini analisisnya dimulai dari atas ya sebetulnya. Ini saya ambil contoh dari bukunya George Yule, The Study of Language, tentang membahas sinteks. Tapi buku yang digunakan di kita nanti adalah Beginning Syntax ya, Beginning Syntax by Linda Thomas. Jadi silahkan nanti cari bukunya Beginning Syntax Linda Thomas. Nah, analisisnya adalah kalau ada kalimat, ini kalimat menjadi satu kalimat utuh, kalimat lengkap, dan kalimat yang standard atau baku. Nah, kalimat ini harus kita urai menjadi komponen-komponen penyusunnya. Artinya, A itu apa, dog itu apa, follow apa, the apa, boy apa. Nah, tetapi cara mengurainya tidak boleh langsung, misalnya, adalah artikel, dog adalah noun, follow adalah verb, the itu artikel, boy itu noun. Ini nggak boleh langsung dipecah seperti itu. Kita harus mengurainya berdasarkan konstituen paling besarnya dulu. Contoh, S ini sebagai representasi dari sentence atau clause. Clause atau sentence nanti simbolnya adalah menggunakan simbol S. Ini perwakilan dari simbol sentence atau clause. Nah, sentence ini dibagi dua ternyata. Kenapa dibagi dua? Karena kalimat ini terbagi menjadi dua komponen besar dulu. Konstituen terbesar dulu yaitu a dog follow the boy. Artinya ada subject, a dog, dan follow the boy. Ada predicate. Jadi ada subjek dan predicate. Ini subjeknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk noun phrase. Follow the boy-nya adalah dalam bentuk verb phrase. Jadi semua predicate itu pasti bentuknya verb phrase. Cuman, nah nanti setelah ini diketahui, kemudian dipecah kembali. Jadi subjeknya adalah a dog. Nah, a dog-nya itu dalam bentuk noun phrase. Ini harus dipecah lagi menjadi satuan yang lebih kecil, yaitu a dan dog.
Jadi ditulis lagi, dipecah lagi si noun phrase-nya ini menjadi bentuk artikel. Ini saya gunakan dari Jojo, tapi kalau menggunakan Linda Thomas bentuknya akan determiner, that ya, di sini that, D-E-T, that, dan noun. Baru turun menjadi a dog. Kemudian verb phrase-nya, ini tadi verb phrase atau yang kita sebut predicate dalam kalimat ini, predicate-nya dipecah lagi. Predicate-nya terdiri dari apa? Oh, predicate-nya terdiri atas verb, ada kata kerja, dan ada objek. Objeknya dalam bentuk noun phrase. Follow-nya verb, the boy-nya dalam bentuk noun phrase. Jangan langsung pecah menjadi the boy artikel dan noun, nggak boleh, harus dipecah menjadi konstituen besar dulu, baru kemudian kalau konstituen besar itu bisa dibagi lagi. Misalnya noun phrase-nya terdiri dari apa? Ada artikel dan noun. Ini step by step seperti ini, berlayer by layer, kalimat itu dikupas dan dipecah dan dibongkar sesuai dengan konstituen terbesarnya. Jadi pemahaman tentang mana subjek, mana verb, mana objek, mana komplement, mana adverbial, ini akan sangat menjadi vital dalam proses analisis seperti ini. Atau contoh lagi yang lain, ini yang lebih sederhana. You saw it. Di sini bentuknya adalah kalimatnya seperti sederhana ya, tapi ketika diuraikan ternyata menjadi tree diagram yang rumit. Misalnya, you saw it. Berarti ada dua bagian besar, yaitu you sebagai subjek. Subjeknya disebut noun phrase dulu. Tidak boleh langsung ke phrase, melewati phrase, langsung ke wordnya nggak boleh, langsung ke pronounnya atau langsung ke nounnya nggak boleh. Harus selalu mulai ke noun phrase-nya dulu. Artinya lewat dulu phrase baru masuk ke word. Noun phrase-nya dalam bentuk pronoun, yaitu kata you. Pronoun you. Kemudian verb phrase-nya, ini sebagai predikat. Saw it, itu predikatnya terdiri dari verb phrase. Semua predikat bentuknya pasti verb phrase. Kemudian terdiri dari apa? Verb. Ini masih yang sederhana, karena nanti di Linda Thomas, ini verbnya ini diurai lagi. Karena ada unsur yang lain di sini. Tapi saya sebagai contoh saja untuk di sini. Verbnya bentuk saw. Kemudian it-nya dalam bentuk harus disebutkan lagi menjadi noun phrase. Tidak boleh langsung ke pronounnya. Baru pronoun dan masuk ke level it. Ini contoh analisis paling sederhana dalam sintaksis analisis atau immediate constituent analysis, atau boleh disebut constituent analysis. Ini ada beberapa cara perbedaan. Nah, bentuk yang saya sajikan di sini adalah bentuk tree diagram analysis. Analisis menggunakan bentuk diagram pohon. Jadi kalimat itu seolah-olah terdiri atas memiliki cabang-cabang kalau diurai. Ini baru kalimat yang paling sederhana, atau bisa kita sebut dengan simple sentence. Simple secara strukturnya, subjek verbnya, simple secara penggunaan katanya, simple secara meaningnya. Karena di dalam proses analisis kita akan menggunakan kalimat yang relatif lebih rumit. Misalnya dog-nya tidak hanya sebatas dog, mungkin kita tambahkan adjective, a fat dog misalnya, kita tambahin juga adverb, a disgustingly fat dog, itu bisa kita tambahkan ke kalimat. Misalnya the boy tidak hanya the boy, tapi the small boy, the little boy, atau kata-kata yang lain bisa kita tambahkan tergantung pada kebutuhan. Nah, intinya adalah untuk sampai pada proses pemahaman melakukan analisis yang ini, dasar-dasar yang tadi, pemahaman tentang part of speech, pemahaman tentang sentence element, itu harus sudah benar-benar dikuasai dan harus benar-benar diasah, dilatih ya. Tidak bisa disebutnya itu ujug-ujug atau tiba-tiba bisa melakukan analisis tanpa mengetahui komponen-komponen dasar dari sebuah kalimat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Hanya sebatas pengenalan dulu, karena di pertemuan berikutnya kita akan sudah mulai masuk pada analisis tentang noun phrase, noun phrase dan kalimat-kalimat sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.